Halo, selamat sore. Saya Dr. Surya, spesialis bedah. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi mengenai beberapa tips kesehatan ya, khususnya yang berhubungan dengan bidang kedokteran, khususnya spesialisasi saya yaitu spesialis bedah. Nah, teman-teman, setiap hari saya menangani, hampir setiap hari saya kedatangan pasien yang mengidap penyakit diabetes mellitus yang memerlukan tindakan pembedahan. Nah, mengapa bisa begitu? Karena penyakit diabetes mellitus ini ya, jadi kadar gula darah yang tinggi yang terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ya, dan juga saraf. Jadi kerusakan terjadi pada sel yang menyusun pembuluh darah dan juga sel saraf. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari miliaran sel ya, masing-masing dengan fungsinya yang berbeda-beda ya, sesuai dengan lokasi dan membentuk sel yang bergabung ini akan membentuk jaringan akan membentuk organ ya. Jadi ada organ, misalnya ya organ vital seperti jantung, paru-paru, otak ya, termasuk pembuluh darah merupakan suatu organ ya. Jadi dengan adanya kadar gula darah yang tinggi ini menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, sedangkan di semua organ ya, sel-sel yang berada pada organ tersebut memerlukan pasokan nutrisi yang dibawa oleh pembuluh darah. Tidak hanya nutrisi, tapi juga perlu oksigen ya. Jadi itu mengapa kita bisa hidup ya, mengapa kita harus bernapas, karena kita harus mendapatkan oksigen dari udara yang akan ditransfer, dimasukkan ke pembuluh darah, dibawa ke seluruh organ sel oleh pembuluh darah, dan juga sel-sel itu dia harus dia bisa hidup jika ada oksigen dan juga ada bahan bakarnya yaitu gula. Nah, gula itu berasal dari makanan yang kita makan ya, masuk dari cerna kemudian masuk ke aliran darah, dipecah jadi glukosa. Nah, glukosa ini gula darah yang dipakai sebagai bahan bakar dengan oksigen, menghasilkan energi oleh sel-sel kita supaya dapat berfungsi ya. Jadi kalau tidak ada oksigen, tidak ada gula, nah pasti sel-sel kita akan tidak bisa berfungsi, bahkan paling berat bisa menyebabkan kematian. Ya, ada beberapa sel di organ tertentu yang sangat rentan terhadap kondisi kekurangan oksigen dan juga gula. Ya, makanya sering kita dengar orang pingsan karena belum sarapan, yaitu karena kekurangan gula ya. Gula dibutuhkan untuk pembakaran dan juga oksigen ya. Oksigen didapat dari sistem pernapasan, sedangkan gula didapat dari sistem saluran cerna. Nah, balik ke kondisi diabetes, pada pengidap diabetes ya, itu pada kondisi normal gula itu sebenarnya untuk bisa masuk ke sel harus ada kuncinya. Kita ibaratkan ya, sel itu suatu rumah. Jadi kalau rumah itu mau kita bawa makanan ya, pintunya harus dibuka dulu, dan kuncinya itu adalah hormon yang namanya insulin. Nah ya, teman-teman sampai di sini harus mengerti bahwa gula yang masuk dari saluran cerna, hasil pencernaan makanan kita itu dipecah ya, masuk ke pembuluh darah. Untuk bisa digunakan oleh sel, dia butuh insulin. Insulin itu kita ibaratkan sebagai kunci yang bisa membuka pintu sel sehingga bisa gula itu masuk dan dipakai untuk metabolisme atau proses untuk menghasilkan energi ya. Di dalam sel itu ada dapurnya namanya mitokondria, di sana proses pembakaran terjadi ya. Itu pada kondisi normal. Sedangkan pada orang yang mengidap penyakit diabetes ada dua kondisi ya. Bisa saja dia ya kuncinya itu memang tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit. Jadi insulin, hormon insulin. Jadi hormon insulin ini dihasilkan oleh organ yang namanya pankreas yang lokasinya ada di perut ya, di dalam perut kita ya, kira-kira di ulu hati di belakang lambung ya. Dan itu ada sekelompok sel di sana menghasilkan hormon insulin. Ya,
Jadi kalau ada kerusakan pada organ pankreas, khususnya di sel-sel yang menghasilkan hormon insulin, sehingga otomatis jumlah insulin sedikit. Ya, jadi gula yang ada dalam darah tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Akibatnya apa? Terjadi kenaikan kadar gula darah. Jadi kalau saat kita makan, ya memang secara normal, ya apalagi tinggi kalori, ya tinggi karbohidrat, ya lemak, protein, semua bisa dirubah menjadi gula, ya atau glukosa, gula darah. Kalau tidak ada insulin, ya semua akan menumpuk di dalam darah sehingga terjadi kenaikan kadar gula darah. Ya, itu yang dinamakan diabetes tipe 1. Jadi hormon insulin atau kuncinya tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit. Nah, ada juga yang kuncinya ada, hanya saja karena terlalu tingginya kadar gula. Jadi kita diet yang kita konsumsi itu tinggi kalori, ya. Jadi kadar gulanya, ya makan yang kita makan itu bisa meningkatkan kadar gula dengan cepat, ya, dan terjadi proses yang dalam beberapa lama, ya mungkin kita terbiasa, ya tidak menyadari kebiasaan kita mengkonsumsi gula, ya kemudian zat tepung, ya minuman kemasan yang tinggi kalori, ya akibatnya kadar gula di dalam darah jadi sangat meningkat, dan itu memerlukan jumlah kunci yang juga sangat banyak. Jadi kalau kita ibaratkan, ya dalam suatu desa misalnya, ya ada 10 rumah, ya, dan kita harus mengirimkan makanan ke 10 rumah itu, ya kita butuh 10 kunci, ya untuk masukkan makanan. Tapi kalau makanannya, ya berlebihan, ya misalnya ada 20 atau 50, ya otomatis kita memerlukan banyak, ya lebih banyak kunci untuk membawa makanan itu masuk ke dalam rumah. Nah, itu yang analogi yang terjadi pada kondisi diabetes mellitus tipe 2, ya. Ada insulinnya, ada hormon insulinnya ada, tapi gulanya tidak bisa secara efektif dipakai karena sudah istilahnya resistensi insulin, jadi sudah jenuh dengan gula, ya. Jadi kalau kita analogikan kembali, misalnya dalam rumah itu, ya dia sudah makan hanya 3 kali sehari, ya sudah terpenuhi, tapi terus ditambahkan pasokan makanannya berlimpah, sangat berlimpah, otomatis sudah, ya kita tidak bisa nerima lagi, sel juga tidak bisa nerima lagi, ya butuh insulin lebih banyak juga, ya, dan pada akhirnya memerlukan waktu beberapa lama, ya terjadi kelelahan juga pada organ pankreas dan sel-selnya yang menghasilkan insulin karena terus dipacu, dirangsang untuk menghasilkan hormon insulin, ya. Dan juga kadar gula darah tinggi ini memiliki efek negatif, ya pada pembuluh darah. Dia menyebabkan yang kalau dalam ilmu kedokteran, ya biologi molekuler, ya stres oksidatif. Jadi dalam tubuh terjadi kondisi keradangan, ya karena kadar gula darah yang tinggi itu, kadar gula darah tinggi pada beberapa sel khususnya di pembuluh darah itu tidak memerlukan insulin, ya ada beberapa sel perkecualian tidak memerlukan insulin sehingga kadar gula darah itu gula itu bisa langsung masuk ke sel, dan gula yang terus-menerus masuk ke dalam sel ini mengakibatkan sel berada dalam kondisi stres, ya. Di gula itu yang berlebihan masuk ke dalam sel akhirnya menciptakan atau menyebabkan terbentuknya namanya radikal bebas. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar, ya bahwa radikal bebas itu yang menyebabkan kerusakan, karena radikal bebas itu bisa kita ibaratkan seperti polutan, ya. Jadi kalau kita
membawa kendaraan, ya, kendaraan yang berbahan bakar minyak misalnya kan menghasilkan asap hasil pembakaran. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi polutan itu merusak, mencemari, yang mencemari lingkungan di dalam sel sehingga terjadi kondisi stres di dalam sel, bisa menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan sel karena terjadinya gula darah yang tinggi ini di pembuluh darah dan juga sel-sel yang membentuk dinding pembuluh darah itu bisa dimasuki oleh gula tanpa memerlukan insulin, sehingga dialah yang pertama kali mengalami kerusakan. Nah, pembuluh darah ada di mana-mana, salah satunya di kaki, ya. Bisa juga pembuluh darah yang di jantung, di otak, di mana-mana organ ada pembuluh darah, ya. Jadi kalau di sana terjadi kerusakan, maka disitulah komplikasi diabetes akan terjadi. Jadi komplikasi diabetes kalau terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Kerusakan itu dalam bentuk, ya, ini tadi prosesnya radikal bebas menuju kerusakan dinding pembuluh darah, sel menyusun dinding pembuluh darah sehingga dia terjadi proses namanya aterosklerosis, ya, terjadi penyempitan karena penimbunan plak-plak akibat kerusakan sel yang mengalami stres itu akibat gula darah yang tinggi. Jadi menyempit dia. Kalau di jantung, pembuluh darah jantung implikasinya menjadi penyakit jantung koroner, ya, bisa terjadi serangan jantung, ya. Kalau di otak bisa terjadi stroke. Kalau di ginjal, ya, jadi gangguan fungsi ginjal. Dan di kaki, ya, yang sering saya tangani sehari-hari itu sama prosesnya, terjadi penyempitan akibat aterosklerosis, ya. Dan kita tahu kaki itu kan fungsinya ya sangat penting untuk mobilitas kita, ya, kita pakai berjalan, ya, untuk menopang berat badan, ya. Itu harus fungsi otot, tulang, ya, berfungsi sebagai alat gerak dan ditunjang oleh jaringan penyokong seperti kulit, ya, lemak, dan di sana ada saraf untuk menggerakkan otot dan juga saraf untuk sensasi kulit, ya, saraf untuk mengatur kelenjar keringat, ya, kelenjar minyak. Nah, di sana ada juga pembuluh darah tentu saja. Kalau itu rusak, maka semua struktur yang ada di kaki yang menyokong fungsi optimal kaki kita sebagai tadi alat gerak dan juga penopang rongga tubuh akan tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang terjadi adalah, ya, akibat kerusakan saraf dan pembuluh darah terjadi yang kita kenal dengan kaki diabetik, ya. Jadi pasien yang menderita diabetes yang didiagnosis terlambat, ya, atau yang tidak terkontrol karena gula darahnya dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, yang mengakibatkan, ya, kerusakan pembuluh darah saraf, terjadi komplikasi kaki diabetik. Kaki diabetik itu biasanya dapat berupa, ya, gejalanya karena kerusakan saraf bisa berupa sering kesemutan, nyeri, ya, dan juga kalau yang tahap berat kerusakan sarafnya sama sekali tidak bisa merasakan sensasi nyeri, ya, panas, tekanan itu, sehingga rentan terhadap trauma dan juga untuk pergerakan otot karena dia ditunjang oleh saraf dan juga pembuluh darah, ototnya jadi lemah atau mengecil. Akibatnya terjadi perubahan bentuk pada kaki, ya, kelemahan pada kaki. Nah, gabungan kedua ini menyebabkan rentan sekali terjadi trauma atau perlukaan, ya, karena perubahan bentuk pada kaki sehingga penekanan pada bagian telapak kaki menjadi berubah, ya, karena otot-ototnya mengalami kelemahan sehingga ada darah-darah yang menjadi sangat tertekan, yang akhirnya respon daripada kulit karena ada tekanan bagian tertentu dari telapak kaki yang mengalami atau bagian dari kaki yang mengalami penekanan berlebihan, secara alamiah kulit akan membentuk lebih banyak lapisan tanduk, ya, terbentuklah yang namanya penebalan lapisan tanduk atau
mata ikan ya seawamnya. Biasanya jadi gejalanya banyak pada awalnya nyeri, kesemutan, banyak terbentuk mata ikan di daerah-daerah yang tertekan ya. Dan juga kalau kita lihat bentuknya jadi bentuk kaki bisa tidak normal ya. Bentuk kaki di mana di bawah telapak kaki seharusnya ada lengkungan ya, pedal arch namanya. Nah ini pada pengidap diabetes yang sudah mengalami diabetic foot atau kaki diabetik, bentuk kakinya tidak normal, kadang kukunya ya tumbuh tidak normal, jarinya melengkung ke bawah atau bahkan tertarik ke atas ya, karena kerusakan saraf ya. Dan ini menyebabkan semua akhirnya rentan terhadap trauma.